Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gili Ratnasari, mahasiswa dari Pasca-Sarjana IPA, Prodi S2 Pendidikan Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kerugian ranking di rapor. Nah, sebelum kita mengetahui kerugian-kerugiannya, mari kita bahas lebih dahulu mengenai ranking. Sebenarnya apa sih ranking itu? Nah, pengertian kata ranking itu sebagai peringkat tentunya sebenarnya tidak tepat. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri ranking itu berarti pemeringkatan. Nah, pemeringkatan itu merupakan proses menyusun urutan berdasarkan tolak ukur tertentu. Misalnya, pemeringkatan berdasarkan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, hasil proses penyusunan urutan itu disebut rank. Tapi kata rank sebenarnya tidak dapat kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah 4 kerugian ranking. Yang pertama, ranking ini dapat menimbulkan kompetisi. Mengapa dapat timbul kompetisi? Karena pada perkembangan peserta didik usia sekolah dasar itu yang mana mereka egonya masih sangat tinggi, selalu ingin tampil, maka hal tersebut tentunya akan menimbulkan motivasi bagi siswa itu untuk ingin menjadi nomor satu, sehingga akhirnya dia mau tidak mau harus berkompetisi dengan temannya agar mendapatkan ranking satu misalnya. Lalu yang kedua, lebih berorientasi kepada hasil. Nah, karena keinginan peserta didik yang ingin menjadi nomor satu atau mungkin ingin mendapatkan peringkat di 10 besar, tentunya peserta didik itu akan mencari cara gitu, entah itu cara yang baik atau cara yang buruk. Nah, kalau misalnya ternyata peserta didik itu belum menemukan cara yang baik, maka bisa jadi dia dapat melakukan cara yang buruk agar mendapatkan peringkat yang nomor satu. Misalnya dengan cara mencontek, dengan cara membawa buku saat ulangan di lokernya. Nah, yang ketiga, ranking itu hanya menunjukkan capaian relatif karena sebenarnya ranking itu berdasarkan tingkat rata-rata kemampuan siswa yang ada di kelas tersebut. Sehingga untuk ranking satu di sekolah A misal, contohnya ranking satu di sekolah A, tentunya kemampuannya akan berbeda dengan dia yang ranking satu di sekolah C. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh berpengaruh kepada kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, yang keempat, tentunya peserta didik akan merasa dibanding-bandingkan. Contohnya saat di rumah ada kakak dari seorang peserta didik itu berada di peringkat satu, sedangkan adiknya berada di peringkat paling rendah. Tentunya orang tua akan cenderung membanding-bandingkan atau mungkin memang sengaja membanding-bandingkan. Contohnya seperti, oh lihat tuh kakak kamu ranking satu, kamu kenapa kok bisa ranking paling bontot di kelas? Nah, lalu selain itu juga guru akan cenderung membeda-bedakan dan membanding-bandingkan kemampuan siswa yang meraih peringkat satu dan kemampuan siswa yang meraih peringkat paling akhir atau peringkat peringkat paling akhir di kelas. Padahal tentunya ranking tadi tidak bisa menjadi tolak ukur kecerdasan para peserta didik yang ada di kelas. Nah, untuk solusinya dari orang tua yaitu orang tua harus memahami kemampuan belajar anaknya, mengenali gaya belajar anaknya, dan tentunya memaklumi atau menerima segala kemampuan kemampuan anaknya dan tidak memaksakan agar anak itu mendapatkan peringkat yang tinggi di kelas. Nah, yang selanjutnya guru. Mungkin dari guru bisa lebih memahami lagi perbedaan kemampuan murid-muridnya dan tentunya guru juga bisa mengadakan kelas tambahan maupun tambahan materi maupun melakukan diferensiasi pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Sedangkan untuk kepala sekolah juga bisa melakukan pemetaan untuk anak yang berdasarkan kemampuannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.